Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umu Fatimah dari kelas MKDUB, dengan NIM G70121025 Prodi Farmasi, dosen pengampu Bapak Kusnadiyanto Abbas, S.Pd, M.Pd. Ragam lisan dan ragam tulis suatu bahasa. Ragam bahasa lisan adalah bahasa yang dihasilkan melalui alat ucap dengan fonem sebagai unsur dasarnya. Ragam bahasa tulis adalah bahasa yang dihasilkan dengan menggunakan rangkaian huruf sebagai unsurnya. Apa perbedaan yang menonjol antara ragam lisan dan ragam tulis suatu bahasa? Kita bisa melihat perbedaan antara ragam bahasa lisan dan bahasa tulis melalui ciri-ciri keduanya. 1. Memerlukan orang kedua atau teman bicara. 2. Tergantung situasi, ruang, dan waktu. 3. Tidak harus memperhatikan unsur gramatikal, namun memerlukan intonasi, serta bahasa tubuh. 4. Berlangsung cepat. Maksudnya adalah ketika kita berbicara, pembicaraannya cepat selesai karena kita dan lawan bicara kita berada di tempat yang sama. 5. Sering dapat berlangsung tanpa alat bantu. Maksudnya adalah dalam berbicara secara lisan berarti kita tidak memerlukan adanya alat bantu seperti kertas dan pulpen untuk menuliskan apa yang kita sampaikan karena kita bisa langsung mengungkapkannya kepada lawan bicara kita yang tentu saja berada di tempat yang sama dengan kita. Tetapi, penggunaan alat bantu bisa saja digunakan di dalam ragam bahasa lisan. Contohnya seperti berbicara menggunakan telepon. Telepon menjadi alat perantara antara kita dengan lawan bicara kita yang kebetulan tidak berada di ruang yang sama. 6. Kesalahan dapat langsung dikoreksi. 7. Dipengaruhi oleh tinggi rendahnya dan panjang pendeknya suara. 1. Tidak memerlukan orang kedua atau lawan bicara. 2. Tidak tergantung kondisi, ruang, serta waktu. Maksudnya adalah penulis dapat menulis kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun. 3. Harus memerhatikan unsur gramatikal. 4. Berlangsung lambat, karena melewati perantara tulisan, sehingga untuk sampai ke tangan pembaca harus melewati banyak proses terlebih dahulu, misalnya, ketika menulis surat untuk sampai ke tangan penerima surat membutuhkan waktu yang cukup lama. 5. Selalu memakai alat bantu. Dalam ragam tulis tentu saja membutuhkan media perantara, seperti kertas, pulpen, komputer, dan lain sebagainya. 6. Kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi. 7. Hanya terbantu dengan tanda baca. Dalam konteks bahasa Indonesia, kata baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dan ejaannya sesuai dengan apa yang ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Intinya, kata baku merupakan sebuah kata yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan dan KBBI. Kata tidak baku adalah kata yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa yang ada. Kata tidak baku juga memiliki ejaan yang tidak sesuai dengan KBBI. Kata tidak baku biasanya digunakan dalam bahasa pergaulan sehari-hari, seperti ketika seseorang berbicara kepada teman, keluarga, dan sebagainya. Pendapat saya mengenai bahasa baku dan tidak baku adalah kita harus bisa memposisikan kapan kita menggunakan bahasa baku dan menggunakan bahasa tidak baku. Seperti ketika kita menulis surat resmi kita harus menggunakan bahasa baku, karena surat tersebut bersifat resmi sehingga membutuhkan penggunaan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa yang telah ditetapkan sebelumnya.
Begitu juga ketika kita berbicara di acara-acara formal atau resmi, kita harus menggunakan bahasa baku. Berbeda dengan ketika menulis surat tidak resmi, seperti surat yang ditujukan kepada sahabat kita, tentu saja kita menggunakan bahasa yang tidak baku agar suasana penulisan suratnya terasa santai dan tidak kaku. Begitu juga ketika kita berbicara dengan teman kita, pastinya kita menggunakan bahasa yang tidak baku agar suasana pembicaraannya menjadi lebih santai. Tapi, sebagai seorang warga negara Indonesia yang baik, kita wajib mempelajari bahasa baku agar kita bisa membedakan mana kata yang sesuai dengan kaidah kebahasaan yang telah ditetapkan dan mana kata yang tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan yang telah ditetapkan. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.